ketika kita memiliki kekurangan atas nama hamba yang Allah Subhanahu wa taala memiliki luar biasa, itu mestinya cukup sehingga kita kemudian menyintai. Atum kira annal mausuf bi kamal jalal huwa Allah Subhanahu wa taala, ataukah kemudian kita juga mengingkari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wanzur kaifa tunkiru habbahu ba'da dzalik. Dan bagaimana kemudian kita mampu mengingkari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, menyintai Allah Subhanahu wa taala setelah kita tahu tentang sedikit yang tidak ada dalam diri kita karena ada dalam diri orang lain. Padahal Allah memiliki semuanya itu. Jadi mestinya tadi kita sudah mencoba mengantarkan, memberikan pemahaman bahwa siapapun yang kita idolakan itu karena ada sesuatu yang lebih ketimbang diri kita di dalam siapapun yang kita idolakan. Itu persen, satu persatu dari siapapun, atas nama apapun. Kemudian kita diantarkan, ini baru manusia biasa, bagaimana jika dengan Nabi? Maka mestinya kita jauh lebih mengidolakan orang per orang itu daripada, jadi kita harus lebih mengidolakan para Nabi daripada mengidolakan orang per orang yang mungkin hanya sebagian kecil kelebihan yang mereka miliki itu. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan memiliki kesempurnaan lebih daripada nabi-nabi itu? Dan bagaimana dengan Allah SWT yang memiliki semua kesempurnaan? Maka mestinya kita kemudian mengorientasikan kecintaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencoba mengkomparasikan dengan apa yang Imam Bedawi di dalam surah Al-Fatihah, dalam tafsirnya Al-Bedawi itu, ketika beliau mengajak kita bertanya, mal hidayah, apa sebenarnya hidayah yang kita pinta ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat itu. Dan kemudian di dalam penjelasannya ada banyak hidayah yang Allah telah berikan kepada kita atas nama manusia dan lebih dari yang dimiliki orang lain, karena kita ini sampai pada hidayah yang tidak semua orang diberi hidayah itu. Jadi menurut Imam Bedawi itu, apa sih hidayah yang kita pinta ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim? Beliau memberikan, padahal kita sudah menerima hidayah. Siapapun yang dikehendaki kehidupannya itu berarti dikasih hidayah oleh Allah untuk hidup dan kehidupan kita. Allah kemudian memberikan pemenuhan, kelengkapan indrawi. Maka panca indera ini menjadi hidayah yang kedua yang kita miliki. Tetapi ketika Allah juga memberikan panca indera itu kepada makhluk yang lain dan kita dilebihkan oleh Allah dengan akal kita, maka seluruh kekurangan-kekurangan indera kita atas makhluk yang lain bernama binatang itu sudah tidak ada lagi, karena akal ini mampu menciptakan segala sesuatu yang hari ini tidak ada satupun yang terkalahkan. Besok lagi dan yang akan datang akan ada penemuan-penemuan ilmiah yang jauh lebih spektakuler. Tetapi itu dimiliki oleh kita umat manusia. Di antara kita yang menemukan ini itu ada yang mengimani Allah dan yang tidak mengimani Allah. Dan ternyata di dalam satu hadisnya Nabi kita Muhammad SAW memberikan pernyataan bahwa iman itu tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun, hanya diberikan kepada siapapun orang yang menyintai, yang dicintainya, termasuk kita. Jadi siapapun kita adalah orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan kita. Mungkin di antara kita tidak pernah
mencari iman, tetapi kemudian Allah memberikan iman. Beda dengan seorang orientalis bernama Karel ten Brink, orang Belanda, dia hafal Quran sebagaimana semua guru-gurunya, hafal Quran, hafal hadis, tapi masih bertahan tidak mengimani Allah. Dan yang paling lucu ketika mereka ditanya, mengapa Anda tidak mengimani Allah? Maka mereka pun masih menjawab dengan bahasa Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bagaimana saya mengimani Allah, saya tidak dikasih iman oleh Allah. Sementara kita mungkin Al-Quran belum semuanya, hanya beberapa surat kita hafal, tidak banyak hadis kita hafal, tapi kita terlahir melalui seorang perempuan yang alhamdulillah telah mengimani Allah, akhirnya kita menjadi iman kepada Allah. Maka mestinya kita jaga, dan itulah yang dipinta oleh kita menurut Imam Baydawi, mengajak bagaimana ihdinas shiratal mustaqim itu kemudian kita menyintai kembali. Ketika Allah telah menyintai kita dengan memberikan iman, bagaimana kemudian kita menyintai Allah kembali? Untuk menyintai Allah kemudian Imam Ghazali tadi itu mencoba membuat logika-logika, membuat bagaimana yang makul, yang rasional, mengapa kita harus menyintai Allah. Tidak saja kita harus memahami bahwa kita telah dicinta oleh Allah, maka kita harus berbalas menyintai Allah, tetapi kita diajak diskusi untuk menyintai Allah itu dengan beberapa pendekatan-pendekatan. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menjadikan kita jauh lebih nikmat daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qasarat basiratuka ala idrakil jalal wal kamal wal mail ila muta'atihi wal farah bihi wal islahu fala taqsur ala al mail ila al muhsin ilaik fala takunanna aqalla min al qalbi fa inna yuhibbu sahibahu alladhi yuhsinu ilaihi. Ketika pandangan kita fokus kepada penemuan atau penginderaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan, memiliki kesempurnaan. Dan ketika kita mencoba fokus, mencoba meneliti tentang apa saja menjadi kudrah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi bagian dari hambanya yang dicintai olehnya, maka muncul kita rasa senang, rasa bangga. Fala taksur, maka sesungguhnya kita tidak boleh menyederhanakan apa yang telah kita terima dari kesimpulan pembacaan kita atas indera yang kita miliki ini, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Imam Ghazali menyindir kita, jangan kita ini seperti, mohon maaf, anjing. Fa innahu yuhibbu sahibahu alladhi yusinu ilaihi. Anjing itu taat kepada majikannya karena majikannya itu memberi sesuatu kepada dirinya. Suatu waktu jika mereka tidak mendapat sesuatu dari majikannya, mungkin dia akan berontak. Maka sesungguhnya kita tidak akan pernah memperlakukan diri kita yang kemudian bahasa kita transaksional, sekalipun kita tidak akan pernah mampu menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kita tidak akan pernah mampu menghitung satuan-satuan nikmat yang kita terima itu. Sesungguhnya tidak akan pernah imbang antara ketaatan kita hari ini dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Jelas tidak imbang. Tapi Allah tidak murka kepada kita. Allah tidak memperlakukan kita seperti umat-umat yang terdahulu, ketika Allah itu tidak ditaati dalam waktu yang tidak lama kemudian Allah memberikan azab. Bagian dari rahmat kehadiran Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita sesungguhnya takhirul adab. Disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa inna, karena Nabi kita Muhammad SAW diminta untuk mengingat kembali qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi,
Di dalam banyak kitab tafsir bukan rahmat Allah itu, anugerah Allah, rahmat Allah itu biwiladatin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam kehidupan kita menjadi rahmat bagi kehidupan kita. Satu di antara yang kita rasakan, Allah tidak mengumbar memberikan sanksi atas dosa yang dilakukan oleh siapapun. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa saja siapapun orang yang awalnya lepas kendali karena dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak mungkin kemudian naik peringkat jauh di atas yang lain menjadi waliyun min auliya'illahi taala atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan bimbingan, memberikan hidayah kepada kita. Allah senantiasa memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah memberikan rezeki yang halal, yang barokah kepada kita, kesehatan yang prima, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan jika siapapun di antara keluarga kita, saudara-saudara kita, guru kita yang sakit, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang telah mendahului kita, guru-guru kita, orang tua kita, semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita inginkan Allah memberikan kemudahan untuk kita gapai dan kita raih. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, semoga Allah senantiasa Allah bimbing menjadi aulad dan sholihin, menjadi qurrata a'yun, menjadi imaman lil muttaqin. Allah jauhkan mereka menjadi fitnah, menjadi musuh bagi orang tua dan keluarganya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan ketetapan iman. Kapan saja Allah memanggil kita suan kepadanya, kita diberikan predikat husnul khotimah. Ala hadiniya wa ala kullin salihah wa ila hadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa mal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.